Ya, memang terhadap kita tidak apa ya, kita hanya menjalankan sekarang melaksanakan bagaimana langkah-langkah untuk menggali potensi yang begitu besar ini. Itu yang kita lakukan. Yang pertama adalah kita melakukan sosialisasi edukasi secara terus-menerus dengan berbagai macam media, berbagai macam sarana untuk menyadarkan kita semuanya bahwa zakat itu bukan mengurangi harta, tapi zakat itu dapat mengembangkan harta kita, menenangkan kehidupan, membuat kejernihan pikiran, hati dan lain sebagainya. Jadi zakat itu sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan karakter, watak dan perilaku orang-orang yang berzakat, termasuk juga orang-orang yang menerimanya atau mustahik. Ini yang kita jadi ketika kita melakukan sosialisasi tidak semata-mata bicara hukumnya, tapi juga yang paling banyak kita lakukan makosidnya, tujuan utama dari zakat itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penguatan amil. Jadi amil zakat itu kan satu-satunya ibadah yang secara eksplisit ya, secara mantuk diungkapkan di dalam Al-Quran. Ada petugasnya itu hanya zakat. Itu diungkapkan pada dua ayat, surat At-Taubah 60 dan surat At-Taubah 103. Nah, tetapi persoalannya kan bahwa amil itu harus amanah, amil itu harus dipercaya. Oleh karena itu kami di Basnas ini melakukan berbagai macam penguatan keamilan dalam sistem informasi, sistem pelaporan, sehingga semua dana itu dilakukan secara transparan. Kami mendapatkan sertifikat ISO saja 4 kali, betul. Subhanallah. Ya. Jadi itu untuk jadi sebenarnya ya itu untuk membuktikan pada masyarakat bahwa kita tidak main-main dalam mengurus dana umat ini. Kita harus serius karena pertanggungjawabannya bukan sekedar di dunia kepada orang, tapi di akhirat juga yang lebih dahsyat ya pertanggungjawabannya itu. Baik. Terima kasih Kiai. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Nah, pasti di sini kita juga sempat ada juga pertanyaan, seandainya Kiai, saya sebagai pemimpin perusahaan, saya mau menzakatkan dana saya, atau misalnya saya punya program CSR, bisa nggak saya taruhnya ke Basnas? Tapi nanti jawabnya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan lanjutkan lagi. Setelah ini nanti Ustadz Abu Sangkan akan hadir bersama kita, dan juga nanti Kiai Haji Didin Hafidudin juga akan melanjutkan lagi tanya jawabnya di segmen berikutnya. Tetaplah di Oas Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya ini sebenarnya mendoakan bapak-bapak. Assalamualaikum. Ada rahmat dan berkah dari Allah. Seharusnya bapak doakan juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya Allah pahala yang paling banyak, rahmat yang paling banyak saya Pak. Soalnya sendirian dikeroyok segini banyak. Amin. Alhamdulillah. Sore ini kita akan bincangkan satu hal. Saya tampak di sini ada dosen-dosen saya, sebenarnya kiai-kiai saya. Dr. Zazuli, ada profesor. Yang ya Allah nggak saya sebut namanya banyak. Ini ada Pak Narwo juga ada. Beliau ada dari BTN ya. Kemudian hari ini saya sebutkan satu bahwa semua ini aulia. Dasarnya aulia itu adalah wali. Wali itu apa sih? Ada wali kota. Wali kota adalah satu orang yang mewakili sak kota. Betul Pak ya? Kira-kira begitu. Wakil, al-wakil. Wakil itu adalah wakilnya orang sak negara Indonesia. Makanya harus mengatasnamakan atas nama bangsa Indonesia. Mengatasnamakan itu senengnya luar biasa. Gak nyari uangnya di DPR Pak. Atas namanya tok yang paling disenangi. Lu gak percaya. Yang serius jadi atas nama rakyat Indonesia itu ya senengnya karena jadi atas nama rakyat Pak. Gak duitnya. Itu kan belakangan Pak duitnya itu Pak. Itu pahala istilahnya itu. Buat Basnas insya Allah itu. Amin. Nah ini yang sehari ini saya katakan. Banyak syariat yang tidak difahami menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan kalau mengeluarkan itu. Padahal awal mula Allah mengumpulkan para malaikat mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya ingin menciptakan ada satu planet di sana nggak ada penghuninya.
Yang ada dinosaurus tak ganti manusia gitu. Ular-ular itu tak ganti manusia. Yang akan mewakili saya di sana sebagai penguasa di muka bumi disebut khalifah atau disebut al-wakil atau disebut al-wali, waliullah. Mereka mengajukan kenapa kok manusia yang Allah angkat sebagai wakilmu. Betapa bangganya orang mengatasnamakan Allah datang ke sana. Hei, saya datang ke sini atas namanya Allah loh. Betul Pak ya? Tadi bangga atas namanya rakyat. Wah bangga banget Pak. Coba bandingkan sekarang atas nama keluarga kita pergi ke Australia. Assalamualaikum atas nama keluarga. Kecil Pak. Tapi kalau atas nama saya duta bangsa Indonesia. Luar biasa Pak. Semua hormat. Perdana mentirnya, menteri kok mentir. Keceledot Pak, karena ada orang Madura depan saya Pak ini. Beliau ini kawan saya, sudah lama ketemunya di sini. Kok lama sampai enggak nyari saya sampai itu. Ini, hari ini luar biasa, saya didatangi aulia-aulia. Saya tidak terbayang bara aulia itu dulu pengajuan malaikat mengatakan begini, ya Allah kenapa yang jadi wakilnya kok manusia? Kenapa enggak saya? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu. Beliau mengajukan, kok enggak aku hai? Saya itu alim, tasbihan terus Pak. Di kamar tasbihan Allahu Akbar, sujud terus. Malaikat begitu sujud dari pagi terus, enggak berhenti sujudnya. Takbir terus, takbir enggak berhentinya. Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari kamu. Cicing siak gitu merenya gitu. Sunda nama gitu. Diam. Lalu malaikat diam. Fasajadu, sujudlah kamu. Illa iblis. Tetap gak terima iblis ini. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih bahagia Allah. Kenapa engkau mengangkat manusia akan selalu pertumpahan darah, kata malaikat. Dan terbuat dari tanah yang hina. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar, wa khalaqtahu min tin. Allah marah. Tetap iblis tak terima. Yang mengatasnamakan Allah manusia, yaitu Adam dan kita cucunya. Mereka paling benci kalau ada orang bekerja selalu mengatakan atas nama Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya senjata yang ampuh, Nabi Ibrahim melempar jumroh dengan Bismillahi Allahu Akbar. Ketika ada takabur, Bismillahi Allahu Akbar. Akbar berarti menafikan kabair, kibir, takabur yang dilakukan oleh iblis. Tetap dia ingin mengoyak, wakil Allah tidak boleh menjadi wakil Allah. Tetap akan dikejar. Ya Rab, fabi izzatika la'uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Si iblis tetap ngotot. Ya Allah, aku minta kekuatanmu ya Allah. Akan kugoda terus wakil-wakilmu agar tidak mengatasnamakan namamu. Berhasil dia. Maka ia selalu demonstration. Demon artinya iblis, tration artinya terasi, Pak. Anak iblis namanya Demian dalam kamus bahasa. Dikatakan bahwa demon itu orang yang memberontak agar tidak menggunakan atas nama Allah. Iblis berontak sampai sekarang, dioyak-oyak agar tidak boleh menggunakan nama Allah setiap pekerjaannya. Dan alhamdulillah banyak yang berhasil. Atas nama keluarga, atas nama perusahaan, dalam batinnya harus mengatakan, saya bekerja Bismillahirrahmanirrahim. Akan lebih bangga dan bahagia jika kita menggunakan atas nama Allah. Kenapa? Itulah perintah Allah. Inni wajahtu wajhiya
lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalimat lillah itu adalah diperuntukkan Allah hidup dan matiku. Orang yang seperti inilah yang ahli zikir sesungguhnya. Dia duduk di belakang meja sebagai dirut sebuah perusahaan terkenal. Mewakili Allah, dia duduk di sini. Bukan bukan yang di masjid diam terus, tidak pulang-pulang. Tetapi atas nama Allah ia keluarkan, berapa karyawan saya? Ada 1000 orang karyawan. Berapa istrinya dan anak-anaknya?